Halo teman-teman. Kita buka dengan pantun ya. Petir bukan sembarang petir. Petir menyambar rumah Sirai. Terima kasih yang udah hadir. Tepuk tangan buat Unis Bray. Jadi ya, teman-teman seperjuangan aku ini, sebelum gua cerita tentang kerja part-time gue ini ya, gua mau bilang dulu nih. Hobi bos gue itu rekrut karyawan baru. Kayak setiap minggu tuh selalu aja gitu dia gacha manusia. Atau diantara kalian ada yang mau digacha sama bos gue? Janganlah, ntar gue ada saingan lagi cu. Nah ya, aku namaku Dimas Savano Fastiawan, mahasiswa, pedagang takoyaki, dan salah satu korban rekan kerja yang kalau misalkan disuruh tuh nge-lag banget kayak wifi kampus pas jam-jam istirahat. Nah, jadi gue punya 2 lapak nih ya. Bukan gue sih sebenarnya, bos gue punya 2 lapak. Nah, yang satu tuh ada di lapangan Geraha. Yang satu lagi di lapak Saparua. Yang satu lagi di lapangan Geraha. Nah, yang di lapangan Saparua itu jam operasionalnya itu dari jam 6 pagi sampai jam 12 siang. Lalu dilanjut nanti sore jam 4 sampai dengan jam 11 malam. Nah, di sela-sela si tutup itu, lapak aku tutup, diganti dengan yang di Geraha, teman-teman. Nah, di Geraha ini ada karyawan baru yang dari awal tuh udah kelihatan banget lah gelagatnya tuh kayak harus kerja sambil didikte, bahkan harus pakai subtitle. Terus si subtitlenya tuh harus besar lah gitu, harus wah pokoknya. Nah, di satu hari ada yang beli ke lapak Geraha nih. Dan dari awal tuh bos gue itu udah bilang kalau misalkan kalau ada yang beli terus pakai QRIS, tolong difoto ya buat bukti transaksi. Nah, ini POV gue pembeli nih. Mas, beli dong takoyaki isi 8. Boleh isi 8 pakai saus pedas gak ya? Iya. Nah, dibikinin lah sama orang ini, sama penjual baru. Terus pembelinya bilang, Mas, bayarnya mau pakai QRIS ya? Boleh. Nah, langsung foto si scan QRIS itu. Terus karena si karyawan baru ini ingat kata-kata bos gue yang pernah dibilang kalau misalkan di foto tuh harus kalau misalkan bayar QRIS harus ada bukti transaksi, dia foto dong. Ternyata yang dia foto itu bukan si bukti transaksi, tapi muka orangnya. Muka orangnya tuh kayak bilang, Mas, gue ini mau bayar, bukan mau bikin KTM. Kenapa muka gue yang divalidasi? Nah, lanjut. Setelah itu, pokoknya kita ketawa-ketawa deh gara-gara bos gue itu ngirimin ke grup anak-anak kita nih, anak-anak takoyaki, tim takoyaki. Nah, kita udah ketawa-ketawa tuh, kita udah sempat bully dia, tapi kita lupain. Lanjut, waktu gue lagi hektik banget nih, kerja di tengah kan, emang lagi ngantri-ngantri banget tuh. Soalnya kan masakan gue emang seenak itu loh. Nah, gue telepon nih gue bilang jangan ya namanya nggak enak nih. Namanya Suryo. Gue bilang, Sur, tolong bawain gas dong ke tengah. Oke mas, tunggu ya. Lama sih itu sekitar 5 menitan, 5 menit 10 menit. Dia baru datang dengan cengeng, petantang-petenteng dari belakang, nggak bawa apa-apa, yang dia bawa cuma satu kecil di tangan. Tahu nggak dia bawa apa? Dia bawa gelas dong yang dia bawa. Kan gue nyuruhnya gas ya. Kayak ini gue salah nyuruh orang apa gimana sih? Sampai bingung sendiri kan. Nah, setelah itu gue tuh ada di satu saat si Suryo ini disuruh sama bos gue kalau
nyuruh nyuruh ngambil keju di tengah. Aduh, gerah banget ya. Mbak, 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 bisa tolong digedein gak ini? Gerah banget nih. Asisten, tolong. Makasih ya mbak. Tadi ya guys, gerah banget nih. Nah, terus ya, setelah itu si Suryo ini nyamperin nih ke gue, Dimas, tolong bikinin takoyaki isi keju. Ya gue kan warga plus 62 ya, yang kalau misalkan disuruh-suruh tuh ya selalu percaya aja gitu loh. Kayak gue disuruh ini, disuruh itu, ya itu sih salahnya gue, selalu percaya. Tapi ya mau gimana lagi, di dunia kerja kan kayak gue lagi hektik terus tiba-tiba disuruh kan, ya udah gue percaya aja gitu loh. Nah, terus abis itu gue bikinin nih takoyaki isi keju. Langsung gue anterin ke Geraha. Tiba-tiba bos gue bilang, Dimas, kenapa sih ngambil keju lama banget? Gue dengan muka polos, imut, dan lucu ini bilang ke bos gue, hah? Kok ngambil? Orang disuruh bikin takoyaki isi keju. Di situ kayak udah mah dari awal gue nggak ada percaya ke si Suryo ini. Terus tiba-tiba sekarang gue dimarahin sama bos gue gara-gara komunikasi si Suryo ini jelek. Jadi kayak gue kesal sendiri gitu loh. Apaan sih orang Dimas disuruh bikin doang sama si Suryo, terus Dimas niat baik nganterin gitu loh. Kayak nggak ada dihargain gitu loh. Ngerti gak sih kalian kalau nggak dihargain gitu sakit hatinya gimana? Ya kan? Nah, gue langsung balik lagi tuh ke lapak gue di lapangan Saparua. Nah, abis itu gue langsung bad mood lah ke dia ini. Kayak apaan sih orang gue niat bantuin tapi malah gue yang dimarahin. Nah, singkat cerita, ternyata bos gue itu sadar kalau misalkan si Suryo ini emang otaknya agak gimana ya, miring sih enggak tapi kecil lah ya. Nah terus si Suryo ini akhirnya nggak dipekerjakan lagi lah oleh bos gue. Lalu habis itu setelah 3 bulan berlalu, otak gue healing, terus juga pokoknya nggak ada apa-apa lah, nggak ada bencana apapun di lapak gue. Tiba-tiba ada anak kecil datang ke gue pakai baju alok. Dia bilang, mau takoyaki dong isi 6 keju ya, jangan pakai pedas. Terus gue bilang, nggak sopan banget kamu dek, tiba-tiba nepok bahu terus bilang isi keju, permisi dulu kek, sambil nada bercanda. Setelah 10 menit gue bikin takoyaki, ternyata yang ngambil siapa? Si Suryo itu, dan bilang, Mas, ini anak gue. Terus gue kerja di samping sini mas. Nah, gue langsung spontan, ucap, Masya Allah, ternyata season 2 tambah orang. Udah, gue Dimas, terima kasih.